Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mutamimah Tami. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati bulan puasa. Kita sudah menjalani puasa selama kurang lebih sudah dapat berapa ya, 15 17 hari ya, 17 hari. Jadi alhamdulillah sebentar lagi kita sudah mau lebaran. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ini aku mau share cara aku mewujudkan keinginan. Nah, apa itu keinginan? Kita semua pada tahu ya, keinginan itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan itu sifatnya biasanya di luar dari kebutuhan. Karena kebutuhan itu mencakup seperti kebutuhan sehari-hari ya. Kalau keinginan biasanya bersifat kebutuhan pribadi gitu ya teman-teman. Oke, simak terus videonya ya sampai selesai, dan di akhir video nanti aku mau sharing cara aku membuat sinking fund dan mewujudkan keinginanku. Nah, sebelum kita mewujudkan keinginan, jangan lupa ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga ataupun kita hanya single, jangan lupa utamakan kebutuhan daripada keinginan, karena kebutuhan itu adalah yang paling utama dan keinginan itu bisa ditunda dan bisa kita cancel atau kita wujudkan di lain hari. Aku mau sharing nih gimana sih cara aku untuk mewujudkan keinginan. Namanya juga seorang wanita ya, kita pasti banyak keinginan, seperti halnya kita pengen punya tas baru, kemudian kita pengen punya baju baru atau perabot-perabot rumah yang ingin kita beli. Caranya adalah dengan membuat sinking fund. Nah, kita sudah tahu dan aku sudah share kemarin apa itu sinking fund dan juga kenapa sinking fund itu sangat penting. Nah, sekarang aku ingin berbagi cara aku membuat sinking fund dan juga beberapa alasan kenapa sih kita harus membuat sinking fund. Ini adalah beberapa alasan mengapa kita harus buat sinking fund. Yang pertama, menghilangkan rasa bersalah karena pemborosan. Kemudian yang kedua itu bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Yang ketiga, menghindarkan diri dari jeratan hutang. Dan yang terakhir, merencanakan hal-hal yang tidak terduga. Nah, sekarang aku mau sharing cara aku mewujudkan keinginan. Apa saja sih keinginanku? Yang pasti keinginan itu nggak terlalu yang gimana gitu ya. Keinginanku itu insya Allah bermanfaat untuk diriku dan untuk di masa depan. Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah motor. Nah, kemarin aku sudah share, aku itu menabung untuk membeli motor karena di rumah aku ada satu motor, itu pun random aku gunakan untuk kulak barang dan juga untuk bepergian. Jadi nanti kalau aku sudah punya satu motor lagi, yang satunya untuk kerja untuk usahaku, untuk saya pakai kulak barang, kemudian yang satunya bisa aku pakai untuk pribadi aku dan suamiku dan orang tuaku. Yang kedua itu tabungan lebaran. Nah, tabungan lebaran ini kita bisa kategorikan atau kita bisa buat sinking fund. Misalkan bagi yang nggak punya THR atau nggak dapat tabungan hari raya, tunjangan hari raya, kita bisa nih buat sinking fund untuk lebaran tahun depan. Jadi kita ngumpulin tabungan lebaran sendiri, maksudnya tabungan hari raya, kita buat sinking fund.
supaya kita di lebaran tahun depan punya THR. Kemudian yang ketiga, oh ya, di sini kan aku bikin tabungan hari raya sendiri ya, karena aku nggak punya THR. Aku seorang ibu rumah tangga dan wirausaha, jadi aku buat tabungan aja, aku buat sinking fund. Kemudian untuk suamiku sendiri juga semenjak pandemi nggak ada THR ya teman-teman, jadi nggak ada THR, kita syukuri karena itu sudah kehendak Allah. Yang pasti kita berusaha untuk menabung atau menyisihkan penghasilan kita untuk tabungan hari raya ke depannya. Kemudian yang ketiga itu adalah liburan. Nah, liburan ini aku ngumpulin dalam setahun, dan emang untuk tahun-tahun kemarin aku jarang banget liburan, tapi sekarang ini aku pengen banget liburan. Tapi liburanku nggak yang jauh-jauh, yang deket-deket aja. Yang penting aku happy dan sejenak merefresh pikiranku ya, merefresh otakku biar lebih tenang dan lebih lebih enjoy aja. Kalau untuk urusan tenang, kita bisa dengan membaca sholawat atau bersikir. Nah, itu adalah bisa tenang, nggak hanya pikiran tapi jiwa kita juga insya Allah akan tenang. Nah, jadi sinking fund aku itu ada 3. Yang pertama itu adalah tadi tabungan motor, keinginan aku ya, motor. Kemudian yang kedua itu adalah tabungan hari raya. Kemudian yang ketiga adalah tabungan lebaran. Tabungan liburan, mohon maaf. Salah kata. Jadi cara membuat sinking fund sendiri, yang pertama kita harus tentukan tujuan kita apa. Misalkan ya, ini saya untuk membeli motor. Jadi kita rinci dulu untuk motor harganya berapa. Untuk tahun sekarang misalkan harganya adalah sekitar 18 juta. Kemudian kita ingin mengumpulkan uangnya dalam jangka waktu. Nah, yang kedua itu adalah waktu. Yang kedua itu adalah jangka waktu kita ngumpulin uangnya. Misalkan tadi yang pertama tujuan kita menabung atau membuat sinking fund ini untuk beli motor. Kemudian yang kedua ini adalah jangka waktu yang kita tentukan biar uang yang kita kumpulkan itu goals di tahun itu. Misalkan 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun. Kemudian harga, nah kita rinci dulu harganya. Misalkan rata-rata harga tahun sekarang itu sepeda motor itu 18 juta rupiah ya, 18 juta. Kemudian 3 tahun itu ada 36 bulan. Nah, kita bagi tuh 18 juta dibagi 36 bulan. Nah, akan ada hasilnya nanti berapa. Nah, itulah jumlah uang yang kita sisihkan tiap bulannya. Dengan begitu kita tiap bulan kita akan selalu ingat untuk menyisihkan uang untuk tabungan motor ini. Jadi apabila kita sudah punya modal, misalkan kita sudah punya DP ya teman-teman, apalagi kita sudah punya DP, nah itu kan akan semakin sedikit jumlah uang yang kita sisihkan tiap bulannya. Seperti saya, alhamdulillah di sini ada DP, jadi aku tinggal nyisihkan uang sisanya. Tapi ya tetap aja ya teman-teman, walaupun ada DP kurangnya masih banyak. Tapi bismillah aja, semoga aku bisa bisa goals untuk tabungan ini sampai jangka waktu yang aku tentukan. Nah, kemudian yang ketiga, kita itu harus konsisten dan kita harus rutin menabungnya. Jangan sampai kita ada yang terlewat gitu ya. Kalau emang kita terlewat ya kita gantiin atau kita sisihkan lagi untuk kedepannya. Nah, seperti itulah cara aku membuat sinking fund. Dan untuk tempat penyimpanan uangnya sendiri, nah itu sangat penting juga. Untuk penyimpanan uangnya bisa kita taruh di rekening atau
kita buat semacam toples atau celengan gitu ya teman-teman, seperti punyaku ini. Nah, aku menabungnya saya taruh di celengan dan aku selalu berdoa semoga Allah melindungi dan menjaga celenganku. Jadi aku serahkan semua kepada Allah, yang penting aku selalu berusaha dan berdoa. Insya Allah celenganku aman. Atau kita buat rekening tersendiri ya teman-teman untuk penyimpanan uangnya. Kalau emang kita ingin lebih aman atau jumlah uangnya lebih banyak, kita bisa buat rekening tersendiri. Tapi itu intinya kita nggak boleh menggabungkan uang ini ke dalam rekening tabungan lain ya teman-teman. Jadi biar nggak tercampur atau biar nggak nggak salah paham nanti, atau kita sewaktu-waktu kita ngambil kita lupa bahwa uang itu adalah uang untuk sinking fund. Jadi kalau bisa uangnya terpisah ya dari uang yang lain. Nah, jadi itulah cara aku mewujudkan keinginan, dan aku sharing beberapa alasan kenapa kita harus buat sinking fund. Nah, jadi kesimpulannya, apapun keinginan kita bisa kok mewujudkannya asal kita mau berusaha dan berdoa. Dan jangan lupa dengan sinking fund inilah kita bisa mewujudkan keinginan. Kita nggak harus memaksakan diri untuk membeli keinginan kita dalam jangka waktu yang singkat, walaupun jangka waktunya agak lama. Yang penting kita berusaha dan berjuang untuk mendapatkan uangnya untuk mewujudkan keinginan itu, maka kita akan merasakan sendiri ya gimana perjuangan kita, daripada kita harus memaksakan diri untuk membeli keinginan tersebut dalam jangka waktu yang singkat. Misalkan kebanyakan orang kan untuk membeli keinginan itu dengan cara ya dengan pakai kartu kredit atau berhutang. Jadi janganlah mempunyai sifat seperti itu. Kalau bisa kita kuatkan saja iman kita untuk mewujudkan keinginan. Apalagi keinginan ini sifatnya nggak terlalu penting ya teman-teman, kebanyakan seperti itu sih. Jadi kita harus utamakan kebutuhan dulu, kemudian keinginan itu bisa diwujudkan di lain hari. Oke, sekian dulu sharing saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Apa yang aku sharing inilah adanya, dan itu adalah sesuai pengalaman aku pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.